Hadirin silakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua di saudara-saudara. Hadirin yang seluruh Indonesia, dalam rangka untuk memberikan program angkatan 11 dan susul dari angkatan serta juga hadir staf kepala 11 Lemhanas dan khusus reguler 3 Lemhanas dalam pendidikan di yang lalu dan akan ditutup. Komposisi peserta dari pejabat senior yang sudah duduk di lingkungan departemen lembaga posisi sebagai itu angkatan darat, angkatan laut, darat, serta dari peserta kepolisian negara Indonesia yang sudah berfungsi yaitu Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Politik 4 orang. Strategis dalam negeri 6 provinsi Sumatera Utara, negara yaitu Australia, Malaysia, New Zealand, Mesir, Afrika Selatan. Departemen Energi dan Olah Pemerintahan dengan tema koordinasi lintas sektor dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan dalam kesempatan ini adalah wawasan kebangsaan dan program. Kegagalannya sekalipun, dengan sendirinya kita juga harus selalu dengan jujur membedah kelemahan, kelalaian, serta kealpaan generasi kita sendiri yang bisa-bisa akan menjadi pekerjaan rumah bagi generasi sesudah kita. Dengan pemahaman seperti itu sebagai titik tolak, harus kita nyatakan bahwa dari segi kesejarahan, generasi kita sekarang ini hanyalah salah satu mata rantai dari rangkaian panjang generasi demi generasi yang membentuk suatu bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini dapat tetap utuh karena generasi-generasi pendahulunya mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi kebangsaan dan kebersamaan. Sesungguhnya lah eksistensi bangsa dan negara kita dewasa ini memang bertumpu pada bunga investasi semangat kebangsaan dan kebersamaan yang ditanamkan oleh para pendahulu kita itu. Sekarang, tantangan sejarah yang kita hadapi adalah bagaimana selain memanfaatkan dan mengkonsolidasikan sumbangan kenegarawanan generasi-generasi terdahulu, generasi kita dapat meletakkan landasan sebagai sumbangan untuk generasi-generasi yang akan datang. Rasanya ada 2 sumbangan besar yang dapat diberikan oleh generasi. Kita telah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia ini di tengah kompleksitas krisis yang bukan main ruwetnya. Sumbangan besar kedua adalah mempersiapkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selain mampu memberikan peluang yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas dari bangsa kita. Jangan selalu dilupakan, dewasa ini ukuran bangsa kita hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun pertama kemerdekaan dahulu. Dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia, kita telah diingatkan oleh sejarah
agar kita jangan sekali-kali memandang bangsa dan negara tersebut sebagai sesuatu yang sudah jadi dan hanya tinggal digerakkan belaka. Saya mengatakan tidak ada jaminannya. Kebangsaan kita terbentuk sebagai wujud dari kesepakatan seluruh kalangan masyarakat kita yang majemuk untuk membangun masa depan bersama, di mana setiap orang dan setiap kalangan dapat hidup lebih aman dan lebih sejahtera jika dibandingkan dengan bila hidup sendiri-sendiri. Rangkaian konflik horizontal di beberapa daerah di bagian timur Indonesia, generasi kita sekarang ini telah membuktikan bahwa kita masih mampu memelihara kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, yang jauh lebih sulit adalah meletakkan landasan untuk sumbangan besar kita yang kedua, yaitu membangun tatanan baru yang bersamaan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas warga masyarakat kita di daerah-daerah, juga memungkinkan bangsa kita memberikan suatu respon yang kenyal, terencana, dan gesit terhadap peluang, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Secara formal, baik Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintah telah menyelesaikan seperangkat produk legislatif sebagai rujukan dasar bagi pembangunan tatanan baru ini. Masalah yang kita hadapi adalah melaksanakannya secara terencana, terkendali, konsisten, dan koheren. Seperti saudara-saudara ketahui, kalau dibandingkan dari waktu-waktu yang lalu, kita melihat betapa banyaknya RUU yang telah ditelorkan menjadi undang-undang. Rasanya begitu banyak, sampai saya sendiri sebagai kepala pemerintahan kadang-kadang segera berpikir untuk pelaksanaannya secepat apa yang telah diundangkan ini, apakah bisa segera mengejar dengan beban dari krisis yang lalu yang perlu kita juga pikirkan bersama. Ada 3 ciri khas dari tatanan kebangsaan dan kenegaraan baru yang sedang kita bangun ini. Ciri khas pertama adalah penataan kembali kekuasaan pemerintahan di tingkat nasional dari tatanan yang terlalu bertitik berat pada lembaga kepresidenan menjadi tatanan yang lebih seimbang antara lembaga kepresidenan, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga Mahkamah Agung. Bersamaan dengan itu, kita membentuk lembaga baru yang mewakili kemajemukan bangsa kita di tingkat daerah, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Ringkasnya, kita ingin sekali menerapkan doktrin pembagian kekuasaan pemerintahan secara lebih konsisten, disertai dengan sistem check and balances yang lebih seimbang, baik di tingkat pusat sendiri maupun antara tingkat pusat dan tingkat daerah. Ciri khas kedua adalah mendekatkan wewenang keputusan pemerintahan kepada rakyat yang akan dilayani dengan meletakkan titik berat otonomi pada daerah tingkat 2. Nah, tapi ini pun kita perhatikan implementasinya. Pemerintah sekarang ini meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa melakukan penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25. Adalah jelas bahwa berhasil atau tidaknya tekad kita mewujudkan ciri khas kedua ini bergantung pada kualitas pelaksanaannya di tingkat daerah.
Tidak usah saya jelaskan lagi, dewasa ini terdapat kesan kuat bahwa para pemimpin bangsa kita di tingkat daerah bagaikan menderita semacam kejutan. Bukan saja sewaktu memperoleh kekuasaan besar yang belum pernah mereka alami sebelumnya, tetapi juga sewaktu harus mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah yang jauh lebih besar. Dalam tahun-tahun terakhir media massa kita secara berkelanjutan memberitakan berbagai penyelewengan politik dan penyelewengan keuangan yang terjadi di tingkat daerah yang sudah barang tentu harus dengan segera kita tindak, bukan saja untuk mencegah timbulnya kerusakan yang lebih parah, tetapi juga untuk mengamankan sumbangan mendasar kedua dari generasi ini kepada generasi berikutnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, kita harus lebih mempercepat pendidikan politik rakyat di daerah-daerah, bukan saja untuk meningkatkan pemahamannya mengenai tatanan kebangsaan dan tatanan kenegaraan pasca reformasi, tetapi juga agar mampu mendayagunakan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat secara lebih efektif dan lebih efisien. Ciri khas ketiga dari tatanan baru ini adalah keberanian kita untuk mengadakan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, sehingga bukan saja dapat dijamin legitimasi kepemimpinannya sewaktu memerintah, tetapi juga memberikan peluang bagi rakyat itu sendiri untuk secara langsung menyatakan kehendak politiknya. Ceramah di Lemhanas ini saya mengatakan Lemhanas dulu dibuat oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Itu adalah sebagai suatu wadah untuk merekrut calon pemimpin bangsa yang mumpuni, yang mempunyai wawasan yang luas, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kredit poin dalam meningkatkan karirnya. Saya masih ingat itu. Memang banyak aspek yang harus diteliti untuk mewujudkan dan mengembangkan kemungkinan tadi. Pengalaman kita juga mengajarkan bahwa sesuatu yang telah berlangsung bertahun-tahun dan bagaikan hampir membangun suatu kebenaran ternyata dapat pula diubah melalui penggantian paradigma. Saya ulangi, dalam hal ini sungguh penting diamati peran hukum dan norma-norma yang secara nyata dianut masyarakat dalam kehidupan mereka. Hampir menuju 1 abad, meskipun masih cukup lama, 58 tahun Republik kita. Bayangkan saudara-saudara, baru pada saat pemerintahan yang ada sekarang ini yang berpikir untuk wawasan kebangsaan melalui implementasi wilayah Republik Indonesia ini, yaitu dengan mengumpulkan sebenarnya batas wilayah, batas kedaulatan kita ini yang masih bolong-bolong itu berapa banyak. Dan amat mengagumkan bahwa yang namanya menutup republik ini itu dengan keputusan legal formal melalui proses hukum itu ternyata masih harus terus dilakukan. Wilayah dengan Singapura, bayangkan dengan Singapura belum selesai, dengan Vietnam baru saja setelah 25 tahun dikerjakan baru selesai, dengan Malaysia hampir selesai, dengan Papua New Guinea masih tinggal sedikit, dengan
Timor Leste masih berproses. Bayangkan, lalu saya sendiri sering berpikir, apa guna pemikir-pemikir di Lemhanas? Sampai untuk menutup wilayahnya sendiri itu perlu demikian waktu yang lama. Hari-hari ini saya menginstruksikan kepada menteri-menteri terkait yang berada di kabinet gotong royong untuk menghitung pulau-pulau terluar dari Kepulauan Republik Indonesia. Ternyata katanya itu jumlahnya 88. Sekarang sedang diimplementasikan untuk supaya betul-betul dilihat apa betul 88 titik koordinatnya itu di mana dan sebagainya dan sebagainya. Kembali saya lalu berpikir, kemanakah saudara-saudara alumni Lemhanas yang begitu banyak yang tidak memikirkan hal tersebut? Nah, hanya dengan cara demikian saudara-saudara akan mampu mengatasi keterbatasan Air Maya nanti ke sini ya Pak. Terhadap kemungkinan-kemungkinan itulah makanya Lemhanas juga punya kewajiban untuk memberikan suatu kontribusi yang nantinya kelak ya ini untuk aparat keamanan, untuk penyelenggara pemilu, ya untuk aparat pemerintahan daerah dan untuk masyarakat semua tentang bagaimana menjalankan pemilu yang baik. Pemilu kita kan didasarkan pada Undang Nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang pemilihan langsung presiden wakil presiden itu kan pada 23 kan. Nah ini kan membutuhkan suatu proses yang sangat kompleks sekali dan sosialisasi ini sudah dibuka oleh presiden. Tapi ke daerahnya kok terhenti sekarang, ada kesan seperti terhenti dan mudah-mudahan